Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini diperkenan boleh berbagi berkat melalui perenungan firman Tuhan. Masih di tema yang sama di bulan ini, yaitu tahun baru, hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini perenungan firman Tuhan saya berikan judul Takutlah akan Tuhan. Nah, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah tekadku untuk takut akan nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan ungkapan isi hati Daud ketika Daud di dalam pergumulan, dan dia menyampaikan apa yang di pergumulan, yaitu kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud, dan Daud pun hidup menurut kebenaran Allah. Demikian pula Daud merindukan supaya Allah membulatkan hatinya dalam artian supaya tidak goyah. Ya. Allah membulatkan hatinya, membulatkan untuk apa? Untuk takut akan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan wujud pengalaman hidup Daud akan hubungan karibnya dengan Allah. Karena dia mengungkapkan suatu kunci di mana pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya, yaitu hati yang takut akan Tuhan. Daud ingin Allah membulatkan hatinya, tidak goyah di dalam dia takut akan nama Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-22, di mana di situ dikatakan Mazmur Daud bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, disitulah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jalan yang harus dipilihnya, Tuhan menunjukkan itu. Demikian pula di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga memberitahukan perjanjiannya. Demikian pula Mazmur Daud di dalam pasal 33 ayat 18 dikatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Demikian pula kalau kita perhatikan di pasal 37 ayat yang keempat, bahwa dikatakan malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan saja berkemah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa meluputkannya. Jadi malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya lalu meluputkannya. Betapa luar biasa hal orang yang takut akan Tuhan. Karena itu juga dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan itu senang. Di dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Tuhan senang akan orang yang takut akan namanya. Demikian pula dikatakan orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Bahkan dikatakan dalam Amsal Salomo pasal 14 ayat 26 bahwa orang yang takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Ada ketentraman yang besar. Nah, karena itulah Daud punya alasan mengapa di dalam pergumulannya dia menyatakan supaya Allah itu membulatkan hatinya untuk takut akan Tuhan, untuk dia teguh di dalam takut akan Tuhan, tak tergoyahkan oleh situasi kondisi apapun. Dia menjadi pribadi yang tetap takut akan Tuhan. Karena Daud tahu disitulah kunci Allah mencurahkan berkatnya. Allah menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Demikian pula dikatakan di dalam Amsal bahwa takut akan Tuhan itu permulaan dari pengetahuan, dasar dari pengetahuan.
akan Tuhan itu. Apakah takut akan Tuhan itu? Amsal 8 ayat 13 bahwa takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan, dan di situ didaftarkan kejahatannya yaitu hal kesombongan, hal kecongkakan, dan juga tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat, ya, itu menjadi suatu kebencian dalam hidup orang yang takut akan Tuhan. Dalam artian hidupnya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Berbeda bukan ketakutan akan Tuhan, tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah hati seseorang yang senantiasa ingin dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah menjadi kunci berkat bagi setiap orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun yang baru, mari kita hidup yang baru dengan takut akan Tuhan, karena disitulah letak kunci berkat Tuhan nyata atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya, dalam artian orang yang takut akan Tuhan. Karena itu dengan yakin Daud mengatakan di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama, demikian pula di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat, Daud dengan penuh keyakinan menguatkan orang-orang yang takut akan Tuhan dengan kata-kata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, karena dia mengalami bagaimana perjalanan kehidupannya takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberitahukan setiap perjanjiannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya dan juga meluputkannya, dan orang-orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan, dan juga orang-orang yang takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, kata Salomo. Demikian pula di dalam Mazmur 157 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara dengan kasih Tuhan, mari kita di awal bulan tahun yang baru ini kita hidup yang baru, ya, kita tahun yang baru di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita senantiasa beribadah, berbakti kepada Tuhan sekalipun dalam situasi kondisi apapun dan dengan cara apapun. Gereja, setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan terus berupaya bagaimana supaya setiap umat Tuhan itu tetap dekat dan berbakti kepada Tuhan, supaya kehidupannya diberkati, ya. Sekalipun melalui live streaming, tetap kita tunjukkan hati yang takut akan Tuhan. Kita tetap mengikuti live streaming tepat pada jam yang ibadah, di mana saudara-saudara kita duduk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyembah. Tidaklah suatu hal yang mungkin untuk kita lakukan, untuk kita di rumah dan kita melakukan aktivitas tidak selayaknya orang percaya. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di saat pendeta, di saat perancang atau rekan kita tidak melihat kita di rumah berbakti atau tidak, pada jam ibadah itu atau tidak, miliki hati yang takut akan Tuhan. Jangan takut akan manusia, jangan takut kepada apa yang ada di sekitar kita, hanya takutlah kepada Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, disitulah letak anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hidup yang baru, ya, dengan takut akan Tuhan, disitulah letak berkat Tuhan nyata atas orang yang percaya. Karena di situ sekali lagi bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dengan takut akan Tuhan, di situ mata Tuhan tertuju padanya. Dengan takut akan Tuhan, adalah bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang tersebut. Demikian pula memberitahukan perjanjiannya. Dengan takut akan Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Demikian pula dengan takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar.
Dan lebih daripada semuanya itu, jika kerinduan kita orang-orang percaya sama ingin menyenangkan hati Tuhan, maka awalilah dari semuanya itu takut akan Tuhan. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.